Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan hadis yang ke-14 dari bab dorongan untuk berperilaku zuhud. Imam An-Nawawi mengatakan wa anhu radhiyallahu anhu, dan darinya juga, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang sebelumnya beberapa kali diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kata Rasulullah, dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Bagaimana dunia ini menjadi penjara bagi orang-orang beriman? Padahal terkadang orang-orang beriman juga banyak yang senang juga di dunia ini, ya, diberi banyak anugerah. Terkadang mereka juga ada yang kaya, ada yang jadi donatur juga, orang-orang beriman. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Ini dilihat dari dua sisi. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dilihat dari dua perkara. Yang pertama, dari sisi bahwa orang-orang beriman itu terikat dengan hukum-hukum, dengan batasan-batasan syariat. Tidak bebas berkata, tidak bebas berbuat, tidak bisa seenaknya dia memandang. Asal mau melihat, menarik di depannya, terbatas. Ternyata kalau yang dipandangnya itu perkara yang haram, melihat aurat, atau pendengaran juga kita dibatasi, ucapan kita juga dibatasi. Banyak sekali batasan-batasan terhadap lisan kita. Tidak boleh menggibah, tidak boleh memfitnah, berbohong, dan seterusnya. Ini batasan-batasan syariat. Dan terkadang karena batasan-batasan ini kemudian sebagian kita merasa sumpek, merasa sempit, ya kan, merasa kurang menerima dengan batasan-batasan ini. Maka inilah ad-dunya sijnul mu'min. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Tapi ketidaksukaan kita ini sesungguhnya apabila kita tidak terbiasa dengan hal-hal tersebut. Kita disuruh untuk sholat, kita disuruh untuk bangun subuh, sesuatu yang berat. Tapi bagi orang yang terbiasa, berbahagialah ketika dia sudah merasakan hal yang nikmat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang terjadi di dunia ini, orang-orang beriman juga, kalau orang di penjara itu merasa terkungkung,
batasi kehidupannya. Kita dibatasi oleh batasan-batasan syariat, ada halal dan haram, tidak bebas berbelanja, tidak bebas melihat, tidak bebas mendengar, dan seterusnya. Juga biasanya orang yang ada di dalam penjara itu diliputi dengan kekhawatiran, rasa takut, tidak tahu akan masa depan. Kita mungkin tidak ada yang pernah mengalami berada di penjara, yang pernah mengalami mungkin bisa lebih menjiwai. Bagaimana di penjara, wah, hilang harapan, nggak tahu apa yang akan kita rasakan di masa depan, bagaimana pandangan masyarakat di sekitarnya. Bayangkan sekarang kita sudah nikmat-nikmat berada di Al-Ma'tuk, kemudian tiba-tiba harus di penjara sekian tahun. Apa kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Nah, orang-orang beriman itu bersamaan dengan mengikuti batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga ditimpa ketakutan. Apa ketakutan bagi orang yang beriman? Takut bagaimana akhir hayatnya, takut tidak husnul khotimah, takut su'ul khotimah, takut meskipun kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita juga tetap takut kalau amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjamin juga bagaimana akhir hidup kita, bagaimana amalan-amalan kita selama ini, apakah diterima oleh Allah atau tidak. Bukan hanya kita, para sahabat juga sama, bahkan mereka orang-orang yang paling takut kalau amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama, kenapa dunia ini penjara bagi orang beriman dirasakan sebagai keterkungkungan, penuh kegelisahan. Kemudian dia menjadi penjara bagi orang-orang beriman dari sisi itu. Gelisah karena apa tadi? Karena khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah, khawatir su'ul khotimah dan seterusnya. Kemudian sisi yang kedua, kenapa dunia ini penjara bagi orang beriman? Ini apabila dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman di surga nanti. Bahwa dunia ini bagaikan penjara dibandingkan dengan yang akan didapatkan di surga nanti oleh orang-orang yang beriman, yang surga itu seluas langit dan bumi, berbagai kenikmatan di sana. Ada hal-hal yang tidak terbayangkan sama sekali di dunia ini, bagaimana nikmatnya. Mala ainun ro'at, tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya kenikmatan tersebut, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah juga terbetik dalam benak kita kenikmatan-kenikmatan tersebut kita rasakan di sana di akhirat. Kemudian kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, ini jauh sama sekali. Bagaikan dunia ini, tidak ada apa-apanya. Udah bagaikan penjara aja ini dunia ini, dibandingkan dengan yang akan didapatkan nanti di akhirat. Sesuatu yang sempit, sesuatu yang sedih di dunia. Sebagaimana hadis yang sebelumnya juga, yang masih di bab zuhud juga, yang sudah kita sama-sama baca, bagaimana orang-orang yang hidupnya tersiksa di dunia, paling tersiksa di dunia, paling nestapa, paling sengsara, kemudian dibenamkan ke dalam surga sejenak, ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan selama di dunia? Sama sekali tidak pernah saya rasakan. Udah dia lupakan apa yang dia rasakan dari kesengsaraan tersebut. Betul-betul sepele dunia tersebut. Maka diistilahkan dengan penjara karena kesepeleannya, karena kesempitannya, karena kecilnya, dan sesuatu yang bisa diterima oleh akal kita ketika membandingkan satu tempat dengan tempat yang lain. Bahkan di dunia ini juga terkadang kita bisa membandingkannya. Di dunia ini kita tinggal di rumah yang kecil, umpamanya di kontrakan, ya, kita tinggal di situ, mungkin di situ ukurannya hanya kecil, kemudian kita tinggal di situ dengan istri kita, lalu kita pindah ke sebuah tempat yang lebih besar lagi, tapi tempat itu namanya rumah sakit, lebih besar. Kita tersiksa di situ. Wah,
harus mengerang kesakitan terus-menerus. Padahal lebih besar di situ, maka kita rasakan, wah, rumah kita yang sempit itu sungguhnya adalah surga. Yang kita rasakan, rumah yang sempit itu sungguhnya adalah kebahagiaan. Terkadang perbandingan seperti itu juga dirasakan di dunia ini, apalagi jika perbandingan itu antara dunia dan akhirat. Ini yang pertama kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dari dua sisi tadi. Sisi yang pertama dari si batasan-batasan untuk orang-orang beriman tidak bebas berkata dan berbuat. Kemudian dari sisi perbandingan antara kenikmatan akhirat yang akan didapatkan oleh orang beriman dibandingkan dengan kenikmatan yang dirasakan di dunia ini. Begitu sempitnya, begitu kecilnya dunia yang kita rasakan, sekaya apapun kita di dunia ini umpamanya. Kita orang kaya, banyak rumahnya, banyak istrinya, banyak anaknya, dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat tidak apa-apanya, itu sempit sekali, kecil sekali yang kita dapatkan di dunia tersebut. Begitu juga sebaliknya yang kata Rasulullah, wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Ini juga karena dua sebab, dari dua sisi juga. Orang kafir di dunia ini adalah ibarat tinggal di surga. Dari sisi mereka bebas, tidak ada batasannya. Mau pegangan tangan dengan perempuan, sebebasnya, mau nonton yang parno-parno atau hal lainnya, mau minum homer, berasik-asik, main ke bar dan seterusnya, bebas bagi mereka, seolah-olah surga di dunia ini. Tapi nanti di akhirat jadi neraka bagi mereka. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, dari sisi apa yang akan mereka rasakan nanti di akhirat berupa siksa yang abadi bagi mereka, maka apa yang mereka rasakan di dunia ini adalah sesungguhnya surga. Dibandingkan siksaan yang akan mereka rasakan, kenikmatan yang dirasakan oleh mereka di dunia ini, benar-benar ini adalah surga dibandingkan siksaan yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Maka diriwayatkan seorang ulama namanya Sahal As-Su'luki atau As-Su'kuli. Dia hidup di abad ke-4 Hijriah. Dia guru dari Al-Hakim An-Naisaburi. Dia seorang yang berilmu, seorang alim. Dia juga yang hidupnya lumayan sejahtera. Dia berkedudukan. Suatu kali dia berjalan bersama rombongan, kemudian ketemu dengan seorang Yahudi. Yahudi baru keluar dari hammam, dari WC, dalam keadaan si Yahudi ini memprihatinkan, bajunya jorok, kotor, bau. Dia orang miskin, Yahudinya ini berpapasan dengan Imam Sahal ini, berpapasan. Lalu terjadi pembicaraan di antara mereka, diawali oleh si Yahudi ini. Si Yahudi ini mengatakan, wahai Imam, kalian menyangka, kalian meyakini Nabi kalian berkata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kalian meyakini kalau Nabi kalian mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi faktanya dunia ini surga bagi kamu. Ini kamu kendaraan mewah, bajunya gagah begitu, dikawal orang. Sedangkan saya orang kafir, tidak beriman kepada Nabi kamu. Tapi bagi saya ini justru neraka. Tersiksa saya di dunia ini, miskin, kotor, bajunya seperti ini dibandingkan dengan kamu seperti itu. Maka Imam Sahal mengatakan kepada dia, kalau kamu nanti sudah masuk ke dalam neraka, maka yang kamu rasakan sekarang ini adalah surga. Senang kamu sekarang bebas berjalan, masih bisa makan, bisa bernafas, ya kan, gratis dan seterusnya. Ini surga bagi kamu dibandingkan dengan siksaan Allah yang akan kamu rasakan nanti di akhirat. Dan aku dibandingkan dengan surga yang akan dimasuki nanti oleh orang-orang yang beriman, maka ini sesuatu yang sempit, sesuatu yang kata Rasulullah tadi penjara bagi orang beriman, sesuatu yang kecil apa yang saya rasakan ini. Dan ini fikih yang mendalam yang dipahami oleh Imam Sahal sebagaimana yang tadi juga sudah kita jelaskan. Wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa disampaikan.
hadis yang ke-14 dari bab zuhud. Apa kaitannya dengan bab zuhud hadis ini? Nah, bab kita didorong untuk bersikap juhud terhadap dunia, tidak berlebih-lebihan, mencukupkan diri dengan hal seperlunya saja dalam dunia ini, bahwa ketika kita berada dalam keadaan demikian, seyogianya kita tetap berbahagia, kita tetap senang, kita tetap bersyukur dengan keadaan tersebut. Toh ini hanya sementara, toh ini hanya singkat saja, dan nanti kita akan merasakan yang lebih lama, lebih nikmat lagi ketika kita berada di surga. Mudah-mudahan kita semua adalah ahli surga insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.